itu aku tahu dari siapa ya. Pertama dia ngomong apa? Ada huru hara ngomong Chef Mail. Kenapa harus baru ngomong seperti itu pada waktu itu gitu, pada waktu saat ini. Kemarin-kemarin kemana gitu. Saya juga nggak ngerti ya. Kalau untuk saya disuruh menanggapi kenapa harus Chef Mail, itu ada kejanggalan menurut saya ya. Ini ya saya mempunyai penilaian tersendiri ya. Kenapa harus bicara Chef Mail? What's wrong gitu. Tanda kutip. Tapi saya tidak tahu kenapa harus Chef Mail gitu. Dan kenapa harus diutarakannya pada waktu itu. Pada saat ini maksud saya. Bukan kemarin-kemarin yang dulu. Kalau dugaan Kak Fisa sendiri apa sih? Ya kalau ada bicara Chef Mail, ada kejanggalan sih. Kita masyarakat Indonesia harus smart ya. Harus pintar dalam menyikapi hal-hal yang janggal menurut saya. Kenapa harus ada kata-kata Chef Mail? Itu pasti ada tanda kutip, ada something wrong di balik itu semua, gitu sih. Apakah ini maksudnya artinya Mail mau dibelokkan atau kayak gimana nih Kak? Enggak sih, kalau untuk dibelokkan atau bagaimana masih jauh ya. Aku masih nggak bisa ngomong sih itu. Soalnya sempat ada statement katanya mau ngunjungin Mail. Oh, ya itu juga aku sempat dengar. Ya, itu aku sempat dengar. Jadi gini ya. Sebenarnya saya ini juga bingung ya menanggapin kasus ini ya. Awal gembar-gembor seperti itu. Tapi setelah yang bagaimana tiba-tiba ada yang bicara ya jaga Mail lah, ini Mail lah, apalagi Mail itulah, inilah, apa Mail lah pokoknya ya. Nah itu juga saya nggak bisa menanggapinya karena dalam arti something wrong itu of course itu pasti. Apakah ada indikasi kalau Mail ini bakalan diselamatkan oleh kubu sebelah gitu untuk menjatuhkan Niki atau gimana nih Kak? Kalau dari Kak Fisa sendiri, dugaannya? Semua bisa terjadi sih. Nah kalau Kakak sendiri melihat Mail ini mungkin gak sih akan melakukan hal tersebut meninggalkan Niki gitu? Enggak. Saya tahu dia. Setahu apa Kak tentang Mail ke Niki itu kayak gimana sih yang Kak Fisa tahu? Mengabdi. Sedekat itu pengabdiannya dan sedekat itu setianya. Jadi kemungkinan untuk Mail itu dibelokkan tuh kayaknya dari Mailnya juga tidak akan menerima ya? Enggak. Ya soalnya sempat ada juga nih info katanya Mail juga meminta untuk tidak usah kunjungi keluarganya. Iya. Nah melihat hal itu seperti apa nih dengan penegasan Mail? Bagus. Soalnya nggak make sense aja menurut saya juga. Karena aku bilang tadi kan ada something wrong di balik itu semua. Ada apa? Oke. Kak, dari kata save Mailnya Putri, itu justru pada saat sidang Mail membalasnya dengan I love you Kak Niki. Iya. Kak Fisa gimana nih melihat itu semua? Oh, pada waktu itu ya saya Lucinta Luna dan siapa ya sebelah ya, lupa saya. Hakim bilang boleh terdakwa menyampaikan sesuatu kepada saksi hanya satu kata. I love you Kaniki. I love you too Mail. Dengan seperti itu, ini buat orang-orang yang smart ya. Memang mereka ini sangat dekat sekali ya antara batin dan lahir batinnya ya. Sampai seperti itu gitu. Kami juga langsung wow gitu. Saya sama Lucinta Luna langsung wih, wow gitu. Satu kata, hakim bicara seperti itu. Satu kata buat terdakwa untuk saksi. Dia dengan tegas, I love you Kak Niki. Dan Niki langsung berbicara berbalik. I love you too Mail. Ya. Kak Fisa sendiri terakhir jenguk Mail kapan sih Kak? Kemarin. Gimana kondisinya?
Dia emang sakit sih. Emang sakit di sini di kepalanya pada koyoan, muntaber. Dia muntah-muntah sama berak-berak. Ada cerita apa mungkin yang dikangenin atau apa? Ya pasti kalau kangen keluarga pastilah. Apa aja diceritain? Ya apa namanya? Visa sih cuma selalu bicara ke sahabatnya, salah satu sahabat kita juga. Kalau misalkan saya nggak bisa ketemu Mail atau ketemu Niki ya, salam ya ke siapa? Ke Iki, karena saya kenal Niki itu dari kecil, dari saya syuting Islam KTP, dia juga syuting Islam KTP. Di situ dia jadi adik saya atau apa ya, adik saya atau lupa aku di zaman dulu tuh. Nah, disitulah saya mulai sebenarnya gini Kak, kami ini dulu dekat semuanya. Dengan Niki saya dekat. Waktu Niki hamil yang anak yang bule, saya selalu pantau. Aman dek, aman kak. Kak, aku mau sesar ya, mau masuk ruangan sesar. Oke, nanti kabarin kakak ya dek. Satu. Yang pertama, yang Niki ada kasus lagi, dek lo aman kok kak. Oke. Nah, dia sedekat itu kalau saya dengan Niki ya. Dengan yang pihak sana, saya juga dekat. Saya kenal Reza Gladys itu sebelum dia menjadi dokter yang sebelum menjadi dokter yang dikenal orang. Jadi ada salah satu teman saya penyanyi Siti Badriah itu adalah adik ipar dari si Reza, si Krisna kan. Dari situ saya kenal Reza Gladys. Dan dari situ saya pun juga suka WhatsApp. Saya konsultasi mengenai kulit. Mengenai apa kak, bagus itu kak, bagus ini dek, bla 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 bla. Itu Reza. Yang kalau Kak Fitri, sangat dekat sekali saya hubungannya. Kak Fitri punya 2 klinik di BSD dan di Senayan Park kan, klinik kecantikan juga. Di situ saya selalu di endorse untuk thread lift, tarik benang, botox, dan saya juga pernah hostin dia untuk podcast di salah satu station. Saya ke kantor dia dan kita juga berwhatsappan. Jadi posisi saya di sini bingung. Di sini teman, di sini juga teman gitu, Mbak, Mas. Jadi di sini saya sekali lagi saya menanggapi kasusnya. Seperti apa sih kasus hukum di Indonesia ini? Nah, tapi ternyata ada huru-hara yang katanya inilah, itulah, inilah. Oh, kok seperti itu ya? Tapi kan itu kan masih belum fiktif, masih belum fakta ya. Ya Allahu alam ya, yang tahu hanya Allah dan yang menjalanin gitu. Banyak sih yang berbicara PZ lah, inilah itulah. Tapi overall dari semuanya ini yang saya sampaikan adalah saya dan ketiga adik saya Niki, kedua saya kalau manggil kakak, Kak Reza dan Kak Fitri, saya tidak ada masalah. Bahkan kami pun terakhir saya pada waktu saya pertama nggak mau menanggapi kasus ini, Mbak. Tapi kok rame masalah Niki, kenapa? Akhirnya saya datang ke Jaksel. Saya datang ke Jaksel hari Kamis. Jumat pagi saya ditelepon Kak Fitri. Tapi sebelumnya kami bicara masalah benang kecantikan. Katanya, Fis belum datang dari Korea. Oh oke kak, kalau misalkan datang cepetan ya, ini visa, kabarin. Iya dek, gitu kata Kak Fitri. Udah, dari situ Kamis saya ke pengadilan, Jumat pagi saya lihat telepon kering, Kak Fitri, gitu. Aduh, ini apa ya, begitu. Saya takut salah-salah.
saya nggak angkat. Nah, netizen menggiring opini yang tidak bagus lah ibaratnya. Yang katanya A, I, O, Y, O, jadi akhirnya Kak Fitri nge-DM saya. Pleng. Fis, aku itu telepon kamu itu masalah benang bla 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 bla, masalah kecantikan, masalah ini bukan masalah yang lain begini-gini. Oh iya kak, maaf kak nggak keangkat, aku gitu. Baik kita. Ya udah Fis itu, Fis kita jangan ada masalah ya, kak kita nggak ada masalah loh kak, saya bicara gitu. Iyalah Fis kita jangan ada masalah, oke. Akhirnya saya Kak Fitri icon love gitu. Saya balas dengan icon peluk dan love gitu. That's it, itu aja sih.